Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 menjelaskan buku saku kami yang berjudul Dampak Riba bagi Kesejahteraan, yang disusun oleh kelompok 2 yaitu Alvin Vigio Erlangga, Awaludin Ridwan, Devina Ardana, Intan Sabila, Halkon Jadidan, Muhammad Ufan, Muhammad Rafael, Nabila Ramanita, Raditya Nuswantoro, dan Ratu Bugagawoh, Rizka Waluya, dan Saskia Aulia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini berjudul Dampak Riba bagi Kesejahteraan. Penulis makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan dan sebagai salah satu untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Andis Amalia MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan tugas ini serta membimbing dalam penulisan makalah ini sehingga penulis memperoleh banyak ilmu, informasi, dan pengetahuan selama penulis menyusun dan menyelesaikan makalah ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, khususnya kepada rekan saya yang telah membantu menyelesaikan makalah ini. Makalah ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna pada saat ini ataupun di kemudian hari. Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam kesempurnaan makalah ini, sehingga dapat diperbaiki demi kesempurnaan isi makalah. Dan terima kasih. Selanjutnya daftar isi, kata pengantar, daftar isi, bab 1 yang berisikan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, bab 2 pembahasan yang berisikan pengertian riba, jenis-jenis riba, hukum riba dalam Islam, dalil tentang riba, dan dampak riba bagi kaum muslimin. Lalu ada bab 3 penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, dan terakhir ada daftar pustaka. Berikutnya bab 1 yaitu pendahuluan 1.1 latar belakang. Islam adalah agama rahmat yang penuh dengan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Islam juga agama yang penuh dengan petunjuk untuk mengatur segala persoalan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Semua petunjuk itu terdapat hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Islam itu tidak semuanya siap untuk dilaksanakan. Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba yang merugikan orang lain. Secara kebahasaan, perkataan riba berarti tambahan atau menambahkan. Adapun menurut istilah syariah, riba berarti tambahan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor yang disebabkan oleh penangguhan waktu atau oleh berbedanya jenis barang. Dalam Islam, riba telah dijelaskan bahwa riba hukumnya adalah haram. Lain halnya dengan jual beli yang sama sekali tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang dijelaskan pada salah satu ayat Al-Qur'an, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada potongan ayat ini sangat jelas bahwa agama Islam melarang adanya transaksi riba, karena riba dapat menyesatkan umatnya, serta telah melanggar aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak datangnya agama Islam di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Islam telah melarang adanya praktik riba. Allah Subhanahu wa taala juga melaknat hamba-hambanya bagi yang melakukan perbuatan riba. Perlu adanya pemahaman yang luas agar tidak terjerumus dalam riba.
karena riba menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan yang pada intinya praktik riba yang dapat memberikan keuntungan secara berlipat ganda dipertentangkan dengan pahala yang sodakoh yang spektakuler. Karena pinjaman kepada manusia dipertentangkan dengan sodakoh yang dinyatakan sebagai pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan diganti secara berlipat ganda. Berikutnya 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan riba? Yang kedua, apa saja jenis-jenis riba di dalam Islam? Yang ketiga, bagaimana hukum tentang riba di dalam Islam? Yang keempat, adakah dalil tentang riba di dalam Islam? Yang kelima, apa dampak riba bagi kaum muslim? Pada 1.3 tujuan, yang pertama yaitu mengetahui pengertian riba, dua, mengetahui jenis-jenis, hukum, dan dalil riba di dalam Islam. Dan yang terakhir, mengetahui dampak riba bagi kaum muslim. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan 2.1 pengertian riba. Riba atau dalam bahasa Arab az-ziyadah yaitu sesuatu ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah uang pinjaman ketika dilakukan pelunasan. Untuk besaran bunga yang diberikan biasanya mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. 2.2 jenis-jenis riba. Yang pertama itu riba jahiliyah, jenis riba yang berupa kelebihan jumlah pelunasan utang sehingga jumlah pokok pinjaman lebih kecil dari jumlah yang dikembalikan oleh peminjam. Yang kedua, riba qor. Riba yang terjadi saat meminjam suatu barang dengan syarat memberikan tambahan pada saat pengembalian. Selanjutnya ada riba fat, yaitu riba yang terjadi apabila melakukan kegiatan tukar-menukar dua barang yang sama jenis tapi ukurannya berbeda dari syarat yang disepakati. Perbedaan takaran tersebut yang disebut sebagai riba. Yang keempat ada riba yat, yaitu riba yang terjadi pada saat jual beli atau tukar-menukar yang waktu penyerahannya itu ditunda, seperti transaksi jual beli emas yang penerimaan barangnya ditunda setelah harga naik dan turun. Yang terakhir ada riba nasi'ah. Riba ini adalah riba yang terjadi saat transaksi jual beli. Jenis barang yang diperjualbelikan dapat sejenis maupun tidak sejenis. Akan tetapi ada penangguhan pembayaran yang terjadi. Contohnya transaksi jual beli hewan ternak. Apabila seseorang membawa pulang hewan yang dibelinya tanpa langsung membayar atau jarak pembayarannya tidak tentu, maka disitulah terjadi riba nasi'ah. 2,3 Hukum riba dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan secara tegar praktik riba ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang memiliki arti yaitu hukum riba adalah haram. Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga riba adalah tambahan ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Riba jenis ini yang kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Sementara bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu dan presentasi di muka, hukum bunga menurut MUI dinyatakan memenuhi kriteria riba. Ini riba nasi'ah. Praktik pembungaan yang masuk kategori riba adalah haram, baik yang dilakukan oleh bank, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya. Beberapa dalil yang digunakan MUI dalam pengharaman bunga sebagai riba adalah Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130, hadis yang diriwayatkan Muslim, dan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Selain itu, dalil yang digunakan MUI dalam pengharaman bunga bank sebagai riba adalah pendapat ulama antara lain Imam Naswawi Al-Majmu, Ibnu Al-Arabi, Ahkam Al-Quran Al-Aini, Umdah Al-Qari, dan Muhammad Abu Zahra Buhut fi al-riba. Selanjutnya dalil tentang riba yaitu pada surat Quran. Selanjutnya saya. Selanjutnya 2.4 yaitu dalil tentang riba. Yang pertama ada Quran surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum mir riba liyawbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min
zakat yang turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Tafsirnya yaitu ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. Riba adalah pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu ada kalanya dimaksudkan sebagai hadiah dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang-orang yang menghutangi. Lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadiahkan kepadanya. Riba seperti itu sering dipraktekkan pada zaman jahiliyah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa perilaku bisnis seperti itu tidak memperoleh berkah dari Allah. Ia tidak memperoleh pahala darinya karena pemberian itu tidak ikhlas. Oleh karena itu, para ulama memandang ayat ini sebagai ayat pertama dalam tahap pengharaman riba sampai pengharamannya secara tegas. Selanjutnya, dalil yang kedua terdapat di Quran Surah An-Nisa ayat 161. Waqdimur riba wa qad nuhu anhu aklimu amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adaban alima. Artinya, dan karena mereka menjalankan riba, pada sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Tafsir dari ayat ini adalah diharamkannya sebagai makanan yang baik kepada orang-orang Yahudi juga disebabkan oleh tindakan mereka memakan uang riba yang nyata-nyata telah dilarang Allah, dan disebabkan pula oleh perbuatan mereka yang batil seperti memperoleh harta melalui sogokan, penipuan, perampasan, dan sebagainya. Terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat itu, Allah menyediakan sisa yang pedih di akhirat. Oke, selanjutnya ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan suara gue? Ya. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim, yang berarti orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tafsirannya, ada dua macam riba yang dikenal, yaitu yang pertama ada riba nasi'ah dan yang kedua ada riba fadhal. Riba nasi'ah ialah tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berhutang karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berutang meminta penundaan pembayaran utangnya. Contoh, A berutang kepada B sebanyak 1.000 dan akan dikembalikan setelah habis masa sebulan. Setelah habis masa sebulan, A belum sanggup membayar utangnya. Karena itu, A meminta kepada B agar bersedia menerima penundaan pembayaran. B bersedia untuk menunda waktu pembayaran dengan syarat A menambah pembayaran sehingga menjadi 1.300. Tambahan pembayaran dengan penundaan waktu serupa ini disebut riba nasi'ah.
Tambahan pembayaran ini mungkin berkali-kali dilakukan karena pihak yang berutang selalu meminta penundaan pembayaran, sehingga akhirnya A tidak sanggup lagi membayarnya. Bahkan kadang-kadang dirinya sendiri terpaksa dijual untuk membayar utangnya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, "Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, agar kamu mendapatkan keberuntungan." Quran Surah Ali Imran ayat 130. Riba nasiah, seperti yang disebutkan di atas, banyak berlaku di kalangan orang Arab jahiliyah. Inilah riba yang dimaksud di dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya dalil keempat yaitu surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'illam taf'alu fazanu biha biminallahi farasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la taslimuna wala tuslamuna. Sadaqallahul azim. Yang memiliki arti, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok harta kamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Lalu tafsirannya yaitu ayat ini merupakan penegasan yang terakhir kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba. Tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Mereka akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. Diperangi Allah. Maksudnya bahwa Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka di dunia dan di akhirat. Diperangi Rasulnya. Ya, para Rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan riba dihukumi murtad dan penentang hukum Allah. Karena itu mereka boleh diperangi. Jika pemakan riba menghentikan perbuatannya dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya, mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka tanpa dikurangi sedikit pun juga. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan dampak riba bagi kaum muslimin. Yang pertama, ancaman bagi pelaku riba. Ancaman bagi para pelaku riba adalah api neraka. Ancaman yang begitu dahsyat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Quran Surat Al-Imran ayat 130. Yang kedua, riba penyebab krisis. Para ahli ekonomi menyatakan, jika bunga berbayar yang berlaku atas peminjaman modal atau riba merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi. Terlebih jika bunga yang harus dibayarkan terlalu tinggi, maka krisis ekonomi yang terjadi akan semakin besar dampaknya. Tingginya bunga atas modal yang dipinjam, baik perseorangan ataupun lembaga, akan membuat mereka mengeluh. Hasil usaha yang mereka terima atas kerja keras yang mereka lakukan terkadang malah habis digunakan untuk membayar bunga pinjaman yang begitu tinggi. Yang ketiga, riba mengundang kriminal. Riba dapat memicu meningkatnya tindakan kriminal dalam kehidupan. Hal ini muncul ketika riba dihubungkan dengan produksi. Riba menciptakan kondisi daya beli rendah. Alhasil, jasa dan persediaan barang yang telah diproduksi akan mengalami penumpukan. Jika terjadi secara terus-menerus, maka produksi akan mengalami kemacetan. Jika sudah demikian, maka dampaknya akan kemana-mana, mulai dari pengurangan tenaga kerja akibat perusahaan yang tidak lagi berkembang, akibatnya pengangguran akan bertambah banyak, yang juga memicu terjadinya peningkatan tindak kriminal. Yang keempat, riba penghancur persaudaraan. Riba ternyata juga menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan persaudaraan. Bukan hanya meretakkan hubungan perorangan, namun riba juga memicu retaknya hubungan antar negara. Sebagai contohnya, retaknya hubungan bilateral negara Inggris dan Amerika, disebabkan Amerika menekankan bunga yang begitu tinggi pada negara peminjam. Selanjutnya, hubungan antar saudara atau teman juga terancam rusak dan hancur. Ketika riba terselip dalam hubungan itu, saling meminjamkan barang kepada yang lainnya tanpa memberlakukan praktik riba, tentu akan jauh lebih baik. Dalam hal ini, sedekah jauh lebih baik
Orang yang gemar bersedekah, hidupnya akan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, riba mengundang azab. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah marak perzinaan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah mengalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Selanjutnya, riba adalah salah satu kebiasaan orang Yahudi. Jika kaum muslimin melakukan riba, maka mereka telah mengikuti atau meniru apa yang dilakukan orang Yahudi. Maka mereka akan mengikuti nasib kaum Yahudi yang mendapatkan azab pedih di akhirat dengan siksa yang menyengsarakan di sana. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat siapa saja yang melakukan riba di dunia dan di akhirat. Pelaku riba akan dibangkitkan dalam keadaan gila dan kelak akan kekal di neraka. Ayat mengenai riba banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Hal ini menandakan jika riba merupakan hal buruk yang membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Baik, berdasarkan penjelasan dari teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa praktik riba hukumnya adalah haram. Hal ini sudah tercantum dengan jelas dan tegas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan suatu tambahan yang dibayarkan dalam transaksi utang piutang. Saat ini kita mungkin mengenal riba dengan sebutan bunga utang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi perekonomian mayoritas masyarakat Indonesia saat ini bisa dibilang kurang baik. Dilihat dari masih banyaknya kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan, dan terus meningkatnya harga bahan pokok yang membuat sebagian besar masyarakat terpaksa harus berutang demi memenuhi kebutuhan dasarnya. Sayangnya, penerapan bunga utang dalam perekonomian kita justru membuat mereka semakin sengsara. Selain semakin membuat sengsara, ada beberapa dampak riba yang bisa terus kita rasakan jika praktik riba ini tidak segera dihapuskan. Di antaranya adalah riba dapat memicu tindakan kriminal, meretakkan hubungan persaudaraan antar umat manusia, hingga ancaman masuk neraka. Praktik riba tidak akan pernah bisa meningkatkan kesejahteraan dan justru hanya akan terus merugikan umat manusia. Oleh karena itu, praktik riba sudah seharusnya dihapuskan dan kembali kepada ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan ekonomi. Kemudian, setelah mengulas tentang isi dari makalah ini, dapat kita ketahui bahwa praktik riba itu dilarang keras dalam agama, sehingga segala sesuatu yang berkaitan atau berbau riba harus kita hindari. Walaupun saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami betul arti riba itu, maka kami penulis menyarankan sebaiknya jika ingin melakukan suatu pinjaman, lebih baik memahami tentang riba terlebih dahulu. Semoga dengan adanya makalah ini, masyarakat bisa lebih paham tentang makna dari riba dan dampak-dampaknya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator Davina. Inilah sumber yang kami gunakan. Sekian dari penjelasan kami tentang praktik riba, semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.